Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Anggara. Saya merupakan dosen program studi S1 Sistem Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi Sistem Informasi UTY, yaitu mata kuliah pemrograman web praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan oleh program studi Sistem Informasi UTY yang ditawarkan pada semester ganjil dengan memiliki bobot 3 SKS praktikum. Pada program studi Sistem Informasi UTY, mata kuliah pemrograman web praktik memiliki syarat mata kuliah yang harus diambil sebelumnya oleh mahasiswa UTY, yaitu mata kuliah algoritma dan struktur data, mata kuliah sistem basis data, dan juga mata kuliah desain web. Adapun deskripsi mata kuliah dari pemrograman web ini, yaitu mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensinya dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis web. Mata kuliah ini merupakan materi lanjutan dari mata kuliah desain web. Dengan mata kuliah pemrograman web ini, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan di bidang pemrograman web dengan teknik-teknik programming di lingkungan pemrograman web. Arah mata kuliah pemrograman web praktek ini membahas secara praktis bagaimana pemrograman PHP, HTML, JavaScript, CSS, dan pengenalan web service serta sintaks pendukung lainnya, serta bagaimana konektivitas database dengan aplikasi berkolaborasi dengan teori atau materi terkait dengan desain web. Berikut capaian pembelajaran dari mata kuliah pemrograman web praktik ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem informasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman web. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat aplikasi dalam bidang pemrograman web. Serta yang keempat, bahwa mahasiswa mampu mengimplementasikan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan program studinya. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas di dalam mata kuliah pemrograman web praktik ini, yaitu yang pertama adalah struktur basic HTML, yang kedua dasar pemrograman web, yang ketiga CSS property, yang keempat pemrograman JavaScript, yang kelima pemrograman PHP, yang keenam bagaimana penerapan metode PHP menggunakan function dan juga prosedur, yang ketujuh penerapan jQuery, yang kedelapan konsep basis data di dalam pemrograman web, yang kesembilan pengaplikasian CRUD dalam pemrograman web, dan yang ke-10 yaitu bagaimana pengenalan web service dengan format data JSON dan XML. Kemudian referensi yang dapat dirujuk oleh mahasiswa dapat merujuk dari referensi-referensi online maupun buku-buku yang berkaitan dengan pemrograman web. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab, juga melakukan demonstrasi dan juga observasi serta pemberian tugas dan latihan. Tujuan menerapkan metode ceramah dan tanya jawab di sini, mahasiswa diharapkan mampu memahami terlebih dahulu materi yang akan dipelajarinya dan membuat mahasiswa lebih tertarik untuk berperan aktif dalam proses perkuliahan. Kemudian penerapan demonstrasi di sini yaitu dengan cara mempraktikkan langsung penulisan sintaks pemrograman. Diharapkan di sini mahasiswa dapat mempraktikkan langsung dan juga meniru apa yang sudah dituliskan, sehingga apabila mahasiswa terdapat kesulitan atau kendala dapat diselesaikan ataupun didiskusikan. Untuk observasi kecerapan materi kuliah, setiap penyampaian materi kuliah dilanjutkan dengan latihan praktik oleh mahasiswa dengan diberikan latihan studi kasus atau project base untuk diselesaikan oleh mahasiswa sebagai latihan yang diberikan oleh dosen. Dalam pemberian tugas atau latihan yang harus dikumpulkan, kami sudah memanfaatkan media e-learning yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu melalui elearning.uty.ac.id. Sehingga proses pengumpulan yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi lebih mudah dan juga paperless. Untuk mempermudah belajar mahasiswa, program studi sudah menyediakan modul praktikum yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Sehingga harapannya proses pembelajaran mahasiswa tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi mahasiswa dapat belajar secara mandiri di luar kelas. Untuk sistem penilaian, saya mengikuti dari panduan RPS, yaitu berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun proses penilaiannya yaitu berdasarkan keaktifan atau partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tugas atau latihan dapat berupa tugas mandiri maupun kelompok, dan juga ada ujian responsi UTS serta ujian responsi UAS. Kemudian hasil penilaian selama 1 semester perkuliahan saya akan informasikan melalui sistem informasi akademik UTY, sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung hasil nilai yang mereka dapatkan selama perkuliahan pemrograman web praktik. Berikut saya tampilkan proses kegiatan pembelajaran dari mata kuliah pemrograman web praktik ini. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, program ini kita berdoa untuk keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ada sehat semua? Ya, kita dalam kondisi ya COVID, tapi ya kita paling tidak sudah mulai membaik. Semoga kita diberi kesehatan semuanya, gitu ya. Oke, kita masuk ke minggu kedua ya, atau pertemuan kedua terkait dengan pemrograman web. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan definisi dari pemrograman web, apa itu pemrograman web, arsitektur dari pemrograman web seperti apa gitu. Nah, kira-kira masih ingat nggak teman-teman apa itu yang disebut dengan pemrograman web? Ya, Mas Jebat, pemrograman web ialah proses pembuatan instruksi untuk menciptakan program atau aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Oke, jadi menghasilkan suatu aplikasi ya, atau satu kode-kode ke dalam aplikasi dan dalam bentuk web gitu ya. Oke, ini yang lainnya mungkin ya, Mas Mungkin gimana? Pemrograman web adalah sebuah proses membuat instruksi ke dalam sebuah komputer yang terhubung dengan internet untuk melakukan sebuah tugas dengan menggunakan browser. Proses instruksi ya, jadi suatu proses rangkaian ya, ada kode, ada sintak ya. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin ada yang lain. Belum ada ya. Nah, jadi memang pemrograman web itu sendiri bukan suatu proses kegiatan kita memberikan instruksi atau kita menyebutnya kita coding gitu ya. Sintak menghasilkan suatu aplikasi atau suatu sistem yang berbasis web yang nantinya kita aksesnya melalui browser. Nah, sebagai browser itu kan istilahnya sebagai client side-nya, sisi kliennya user gitu ya. Oke, itu yang kita bahas. Tidak hanya kita mungkin mengenal ada PHP dan sebagainya, tapi kita mengenal ada pemrograman yang di sisi klien dan juga ada pemrograman. Memang kalau di pemrograman web itu kita ada di sisi klien dan juga ada di sisi server itu sendiri. Nah, apa itu HTML? Nah, kita coba memahami ya, apa itu HTML. HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi kalau mungkin di Indonesia kan merupakan bahasa teks tingkat tinggi, ya kan, bahasa teks tingkat tinggi, bahasa markup teks tingkat tinggi. Nah, sebuah markup language yang didesain untuk membuat halaman atau dokumen web. Jadi kita nyebutnya sebagai markup language, ya kan, markup language. Nah, karena apa di sini dari kode-kode yang kita gunakan di dalam HTML tersebut nanti di dalam browser atau di dalam webnya itu nanti mendapatkan suatu informasi yang kita tampilkan di sisi browser. Nah, di dokumen HTML itu sendiri, ya kan, sebenarnya itu kita menuliskan dalam bentuk tag, ya istilahnya tag ya. Ada simbol-simbol khusus atau simbol tertentu yang kita gunakan supaya nantinya ketika simbol itu kita tuangkan atau kita tuliskan di dalam dokumen yang kita buat atau dokumen HTML yang kita buat, nanti browser itu akan bisa membaca itu dan menghasilkan suatu informasi.
misalkan kita ada kesalahan dan sebagainya, tentunya tidak seperti halnya bahasa pemrograman PHP atau mungkin bahasa pemrograman Java dan sebagainya yang untuk cetak errornya tidak ya, tapi dia lebih ke informasi yang ditampilkan itu tidak akan sesuai. Nah, kan kita melihat sebenarnya struktur dokumennya apa saja sih sebenarnya di dalam HTML itu sendiri ya, dokumen HTML itu sendiri. Nah, dokumen HTML itu sendiri sebenarnya ada beberapa beberapa struktur ya, beberapa urutan di sini yang wajib yang perlu kita masukkan di dalam penulisan kode tersebut, yaitu di sini ada tag HTML sendiri, terus ada tag head, ada title, sama ada body. Nah, struktur seperti ini yang wajib kita harus tuliskan. Apabila misalkan strukturnya ada yang tidak kita masukkan, tentunya itu tidak akan tampil di dalam browsernya. Nah, di struktur ini kita untuk menuliskannya, ya, untuk menuliskannya itu kita membutuhkan namanya tags. Nah, tags itu kita sebut sebagai teks khusus, kita sebutnya dalam markup. Jadi suatu teks khusus, ya kan? Tadi kan HTML ya, hypertext, teks yang memiliki teknologi tinggi. Jadi suatu teks itu, teks khusus tersebut yang kita sebut sebagai markup itu nantinya supaya bisa dibaca oleh browser. Jadi cara kerjanya di dalam suatu web itu, browser yang sering kita gunakan tadi Google Chrome atau Mozilla atau mungkin Microsoft Edge dan sebagainya itu ya, itu dia punya interpreter, punya cara untuk menerjemahkan kode-kode yang kita tuliskan nantinya. Nah, kode itu tentunya bisa dibaca atau istilahnya bisa dipahami, bisa diterjemahkan, diterjemahkan oleh si browser tersebut. Kalau kita membuka dokumen HTML tidak menggunakan browser, misalkan menggunakan tools yang lain, bisa jadi tidak membaca, karena memang fungsinya browser itu untuk membaca itu. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu di dalam kita memahami HTML itu sendiri adalah ada namanya tag. Ya. Tag itu teks khusus atau markup. Nah, ada simbol-simbol. Nah, untuk simbol tag itu sendiri itu kita menggunakan dua karakter. Jadi simbolnya adalah simbol siku ya, kayak kurang dari, dan juga ada simbol siku untuk lebih dari. Jadi kalau dulu waktu kita mungkin SD atau mungkin SMP jadi untuk kurang dari sama lebih dari. Ya, simbolnya seperti itu. Nah, sebenarnya simbol untuk itu ada simbol untuk pembuka atau tag pembuka atau karakter pembuka, dan juga ada simbol untuk karakter penutup. Ya, ada pembuka dan juga ada penutup. Nah, terus kemudian simbol itu baru nanti diisi body atau mungkin title dan sebagainya. Jadi memang kita harus memberikan. Nah, secara umum sebenarnya tag itu ditulis secara berpasangan. Jadi ketika kita menuliskan tag itu bisa berpasangan. Tidak boleh kita hanya pembuka saja gitu ya. Yang penutupnya kita kelupaan gitu, ya, yang akan menjadi nggak bisa terbaca. Makanya harus ada pembukanya, ada penutupnya supaya tag itu bisa dibaca oleh browser. Nah, ada juga kita bisa memberikan karakter slash gitu ya setelah karakter tag pembuka untuk sebagai penutup elemen. Nah, jadi nanti ada tag, ada elemen. Nah, apa perbedaannya nanti kita lihat. Nah, contohnya misalkan di sini ada tag body. Jadi ada terus di dalam suatu elemen tadi kita ada dalam elemen di sini, yaitu ada elemen HTML. Jadi ketika kita ingin membangun pertama kali buat dokumen HTML itu kita harus mencantumkan tag HTML. Nah, tag HTML elemen HTML nanti yang kita isikan. Jadi fungsinya dari HTML itu sebagai menyatakan pada browser untuk menjelaskan atau mengidentifikasi ke browser bahwa dokumen web yang kita buka itu merupakan dokumen HTML. Terus selanjutnya ada elemen head atau kepala, header lah gitu ya. Jadi nanti dalam header itu baru ada. Terus selanjutnya ada HTML, ada head, ada title. Terus kita tuliskan yang paling penting adalah di sini kontennya. Nah, konten itu kita letakkan pada elemen body. Jadi kita nantinya menggunakan
pemrograman PHP atau JavaScript dan sebagainya, tentunya kita juga akan kita panggil di dalam body. Body itu sebagai ya seperti tubuh yang badannya. Jadi nanti konten semua di dalam dokumen HTML itu kita isikan di dalam body itu. Nah, fungsi dari body di sini atau elemen body di sini merupakan isi dokumen HTML. Nah, letak dari tag body itu kita letakkan setelah tag head. Jadi kan HTML nanti strukturnya seperti ini ya. Jadi ini HTML, ya kan HTML, terus ada head, terus ada body. Terus selain itu di dalam body, nah baru kita isi. Nah, jadi kan kita akan mengisi konten atau mengisi dokumen web yang kita buat. Nah, yang biasanya kita harus lakukan adalah kita memasukkan namanya heading. Heading ya, heading itu untuk judul dokumen. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat dokumen menggunakan Word, itu kan pasti ada judul, nanti ada subjudul, ada subjudul lagi. Jadi ada headingnya. Nah, di dalam HTML, heading itu kita ada 6 level. Ada H1, H2 dan seterusnya sampai ke H6. Yang paling umum di atas sampai H6 itu yang paling kecil. Jadi semakin besar nilai headingnya, levelnya, maka dia akan semakin lebih kecil. Kan? H1 misalkan ukurannya lebih berapa, nanti H2 lebih kecil lagi. Jadi biasanya kalau H1 itu untuk judul misalkan ya, terus nanti H2 itu untuk subjudul. Nah mungkin untuk H3 sebagai sub-subjudul dan seterusnya. Nah ini sebenarnya seperti ini pun kalau di dalam dunia SEO ya, engine optimization itu juga diperlukan karena indexing dari Google itu ketika dia membaca suatu dokumen web itu dia akan membaca headingnya. Ya seperti halnya kita membuat laporan TA, mungkin kerja praktek, laporan tugas akhir dan sebagainya, itu pasti kita akan membuka itu untuk membaca. Seorang pembaca itu akan membaca judulnya terlebih dahulu. Nah, oke, ini contoh heading, penerapan heading di sini. Nah, jadi di sini ada HTML, terus ada head, ini ada title ya, bagian heading, misalnya ini ada head, terus ini ada body. Nah, baru H1, H2 dan seterusnya itu kita letakkan di dalam tubuhnya, di dalam body di sini. Jadi ini mungkin teman-teman bisa sambil buka, ya kan, sambil buka apa namanya editornya, ya kan, sambil buka editornya, sambil buka new file. Oke, yang kita coba langsung sambil mempraktekkan, ya kan, mempraktekkan dan buka editornya, terus kemudian buka atau save as ya, save as dulu, untuk di save filenya di save dengan nama misalkan latihan, terus extensionnya adalah extension dari HTML. Jadi untuk menandakan file yang dibuat adalah extension HTML dan kemudian di save. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa dari contoh, nah saya ini kalau misalnya kita hanya menuliskan title ya kan di sini, nah ini ada latihan HTML. Jadi ada latihan HTML. Kalau misalkan teman-teman nanti menuliskan ini, kita di bodinya dan kita tinggal nanti kita lakukan pemformatan di sini apa yang ada di dalam teks body. Membuka editornya, terus kemudian nah ini langsung di save as atau mungkin kita ketikkan dulu kodenya, kemudian baru kita save as ke dalam extensionnya adalah tadi. Ini untuk pemformatan ya. Jadi coba kita tambahkan di dalam body tadi. Kita lihat ketika kita menambahkan ada tag font, ya.
face untuk jenis fontnya, terus ada color untuk warna dan juga ada size. Oke. Terus ada beberapa tag-tag yang lain sebenarnya di dalam dalam bahasa itu sendiri. Ada tag untuk bold yang cetak tebal, ada I untuk miring, U garis bawahi, ada B, ada small teknik. Nah, jadi memang pemformatan itu kita bisa lakukan, dan ada banyak ya kan. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat apa saja sih sebenarnya contohnya, itu sebenarnya kalau di internet banyak sekali. Kita bisa buka Windows School, atau mungkin kita bisa buka tutorial points dan sebagainya. Kita bisa. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita teman-teman tidak sambil meniru ini gitu ya. Ada HTML, ada head. Jadi di sini kita menuliskan HTML, ya kan? Ini nggak masalah ya, besar tulisannya besar, tapi lebih dibiasakan seharusnya kecil gitu ya. Contoh aja HTML, terus nanti ini ada head. Nah, head ini terus ada title itu di dalamnya head, terus kemudian ada body. Nah, di dalam body di sini, kemudian di sini kita baru menuliskan kontennya, apa yang kita tuliskan di sini. Nah, ini di sana ada font face, Arial untuk jenis fontnya, terus size-nya ukurannya 2. Ini konten atau isinya font Arial dengan ukuran 2. Isinya ada BR dan HR. BR untuk ganti baris, HR untuk menambahkan garis. Oke, teman-teman bisa menirukan di sini ya kan. Ada body, terus ada di dalam body baru kita tuliskan font yang perlu kita isikan. Nah, hasilnya di sini adalah seperti ini. Ini yang teman-teman sudah dibuat itu. Lihat, nah hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menghasilkan seperti ini ya. Jadi ada font Arial dengan ukuran sekian, dengan tipenya adalah Arial, terus font Verdana dengan warna merah, terus ada font Impact ukurannya 5, warnanya. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Kita melakukan pemformatan. Sebenarnya kalau tagnya itu banyak sekali. Nanti ada teman-teman bisa sambil belajar lagi untuk nggak di internet. Jadi kita menggunakan orang di internet bisa menggunakan Windows School atau mungkin beberapa poin. Mungkin banyak referensi yang mungkin bisa kita pelajari di sini. Mungkin itu sih mungkin ya. Dan sekarang saya akan tanya ke teman-teman yang sudah kita ajarkan tadi ya, yang kita coba pelajari tadi. Nah, kuncinya apa sebenarnya? Kira-kira di dalam kita mengatur HTML itu sendiri, ya, aturannya apa sih sebenarnya yang harus kita sepakati? Kira-kira Mas Anandika mungkin misalkan. Itu pastikan menutup tag dengan gimana? Misal di awal membuka HTML, nanti juga harus ada menutup HTML. Jadi jangan sampai kelupaan ya, karena kalau misalkan kelupaan ya akhirnya sebenarnya bukan error ya, tapi formatnya jadi nggak sesuai yang kita inginkan kan, seperti itu ya. Jadi memang kalau dalam HTML itu kita harus mengatur objek-objek tag itu sesuai aturannya. Jadi contohnya kita harus memberikan HTML, ada title, ada body ya kan. Terus kita juga harus ada tag pembuka dan juga ada tag penutup. Nah, ya gambarannya sekarang kita coba melengkapi ya. Nah, coba ini kira-kira ya kan? Latihan dengan cepat saja. Kalau misalkan kita membuat seperti ini di dalam body ya, ini dalam body. Nah, di dalam body ini ada kita menggunakan heading 1 itu aja, bagian di sini ada nama Agustus, font Arial size 5, terus ada npm, ini menggunakan font Verdana size 8 color. Nah, silakan. Oke, siapa yang ingin maju? Silakan. Oh, ya silakan. Nah, sebutkan aja, biar teman-temannya tahu. Profil mahasiswa.
sambil mencoba langsung nggak apa-apa, mencoba di komputer masing-masing sambil dicoba apakah nanti bisa menghasilkan seperti ini. Sudah saya kasih clue bahwa ini adalah heading 1, terus yang kedua adalah font Arial size 5, terus kemudian yang baris ketiga yaitu adalah font perdana size 8, colornya red. Pertama ini sudah sesuai ya, heading 1 ketika menggunakan H1 tabnya, terus kemudian ya baris kedua si nama di Santoso itu kita tinggal tambahkan font face-nya kita tuliskan Arial. Oke. Terus size-nya adalah 5, kontennya adalah nama Agus. Jadi nanti teman-temannya ada yang belum ini ya teman-teman ya. Jadi untuk membentuk suatu informasi seperti ini ya, kita mungkin ukuran font atau tadi heading atau nama fontnya dan sebagainya, warnanya dan sebagainya, di sini kita kita atur di tugas ya kan, tugas untuk teman-teman yang tugas itu sudah saya upload di e-learning, sudah saya posting di e-learning. Jadi teman-teman silahkan buka e-learningnya dan nanti dikerjakan. Saya tunggu malam ini untuk menyelesaikan tugasnya. Ya simpel, hanya menuliskan profil pribadi, nama, NPM, terus alamat, dan sebagainya. Itu saja untuk melatih kita supaya kita memahami struktur data. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas di dalam pertemuan hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, silakan Mas. Apakah HTML termasuk bahasa pemrograman? HTML termasuk bahasa pemrograman, gitu ya pertanyaan. Jadi, oke, kita melihat dari pengertian tadi, definisi tadi ya Mas Adit ya. Jadi, HTML itu kan singkatan dari Hypertext Markup Language ya kan, atau bahasa markup. Jadi, bisa dikatakan bahwa HTML itu bukan bahasa pemrograman. Kenapa? Karena HTML itu merupakan bahasa markup. Dia menggunakan tag khusus yang memang bisa dibaca oleh browser. Berbeda dengan PHP atau mungkin Java atau mungkin bahasa pemrograman yang lainnya. Di HTML itu tidak ada struktur perulangan, tidak ada struktur kondisi. Nah, kalau di bahasa pemrograman kan kita ada struktur kondisi, ada perulangan. Jadi di dalam bahasa pemrograman kita bisa membuat algoritma, tapi kalau di dalam HTML ya ini sebatas tag. Nah, perbedaannya itu. Jadi bisa dikatakan bahwa HTML itu bukan bahasa. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan suku dasar HTML seperti ini, kesimpulannya adalah bahwa ketika kita membuat dokumen HTML, jangan lupa kita menuliskan tabel dan tabelnya, jangan sampai lewat. Kita harus mengikuti aturannya, ya kan, supaya nanti dia tidak error, ya kan. Cuma tampilannya tidak sesuai yang kita inginkan. Kalau kita PHP, misalkan pemrograman kan kita ketikkan dia error, nanti dia ada kelihatan sitak error gitu ya. Tapi kalau di HTML tidak, dia hanya informasinya tidak sesuai dengan apa yang. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas di pertemuan hari ini. Belajarlah dari pengalaman, karena sejatinya pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi memang ketika kita sering mencoba, kan kita mendapatkan pengalaman, sering berlatih dan sebagainya, maka kita akan bisa. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah kita melakukan praktikum di sini, lebih semangat lagi intinya ya, supaya kita nanti ke depannya kita akan lebih bisa lagi. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin kita berdoa penutup terlebih dahulu. Silakan berdoa bersama masing-masing. Oke, selesai. Mungkin kita ketemu di lain waktu lagi. Kita akhiri, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.